Ini gua pelit banget nih. Ini punya siapa? Ini punya siapa? Ya punya gua yang kanan, yang kiri. Oh ini. Punya gua yang udah banyak ya. Hah? Punya gua yang ini. Iya. Ini gua buka ya. Ya. Yuk, foto bareng-bareng. Ini gua ngeliat banget nih. Tim Cap Gilang Ramadan terakhir ditinggal sama teman-teman satu timnya. Ya. Dua-duanya. Ketiga-tiganya. Bebas punya ini doang nggak apa nih? Yang tidak terlalu penting. Tidak terlalu penting. Yang nggak penting tinggal susah. Susah anjing. Ini mana sih? Nggak bisa cuy. Satu lagi. Happy dong, kamera. Alah, aku sarjana guys. Tapi gua nggak pakai masker lang. Kalau nggak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Cih. Gak nyangka guys, ini udah episode ketiga berarti. Semoga masih bisa terus bikin di episode-episode berikutnya. Walaupun gue tahu mungkin kayaknya durasi video kemarin kepanjangan. Kemarin hampir 50 menit. Kayaknya nggak ada yang nonton sampai full juga. Cuma ya nggak apa-apa. Segitu adanya, jadi ya udah. Karena awalnya itu videonya aslinya tuh 60 menit. Terus gue potong sampai akhirnya dapet 50 menit. Terus gue bingung harus ngebuang bagian mana lagi, jadi ya udahlah biar segitu aja. Semoga dua video kemarin bagus dan juga video sekarang lebih bagus dari dua video kemarin, dan semoga gue tetap bikin video-video di minggu depan. Jadi video ini adalah video lanjutan dari minggu kemarin. Minggu kemarin di akhir video gue bilang kalau di minggu ini gue bingung ada kegiatan apa. Ternyata banyak. Satu minggu full gue berkegiatan. Dimulai dari tanggal 5 Agustus 2024 di hari Senin. Di hari Senin itu agendanya Gilang, teman gue terakhir, sidang skripsi. Dia ke bagian terakhir, terus kebetulan di tanggal 5 juga terakhir sidang. Jadi dari semua mahasiswa itu di tanggal 5 terakhir sidang, jadi di tanggal 6 ya udah nggak ada lagi. Jadi Gilang ke bagian hari terakhir. Hari terakhir gua awalnya kan mau bikin kayak pesta gitu ya sama teman-teman gua, pakai pakaian rapi gitu, pakai dasi, pakai selempangnya, pakai hitam putih segala macem. Terus buat happy aja sih. Hari Senin gue mulai dari bangun siang sekitar jam 11 mungkin. Terus gue makan, gue siap-siap. Terus gue ke kosan Yuli buat ketemu sama teman-teman, buat mempersiapkan bannernya Gilang sama bawa beberapa barang-barang yang nanti mau dikasih ke Gilang. Tapi telat. Gilang sempat bete. Kita ke kampus itu sampai sekitar jam 5, jam setengah 5, jam 5. Gilang udah bete karena dia udah nunggu. Terus dia kebingungan, pengennya awalnya tuh di pusat dulu, habis itu baru ke Victor buat foto-foto. Cuma karena keburu sore jadi dia udah nggak mood, jadi dia langsung ngajak ke Victor. Sebelumnya mohon maaf Gilang, bukan gua ya penyebab telatnya. Gua udah sampai di kosan Uli jam 3, cuma ya yang lain gua nggak tahu siapa, mungkin semuanya pada telat, gua nggak tahu.
Cuma ya gue minta maaf personally, anjay. Terus gue ke Victor sekitar jam 5 gue sampai. Seperti biasa pasang banner dan segala macemnya, beres-beres bingkisan-bingkisan punya Gilang buat dekorasi foto. Terus video-videoin Gilang, foto-fotoin Gilang. Ayo Lang, semangat Lang. Ayo buru. Gue punya duit tuh. Gue mau foto sendiri dulu. Di mana? Di taman. Taman Literasi. Jauhan. Diam-diam ya. Kapan 2 3 diam. Tuh putih ada tulang aja. Kalau yang heboh sih aja. Terus kumpul-kumpul, terus gue juga sempet di minggu kemarin gue juga ngejelasin kalau gue mau ngasih sesuatu buat teman-teman gue, yaitu ini ada medali sama sertifikat. Gue nggak tahu kelihatan apa enggak kalau di kamera. Sama sertifikat, terus gue bagi-bagiin ke teman-teman gue. Terus mereka pada senang, cuma sayangnya Robi sama Sasa nggak ikut. Jadi ya mereka nggak hadir. Jadi ya sertifikat sama medalinya baru gua kasih itu di hari Selasa. Aku udah negas. Gue dapat peringkat berapa ya? Gua mau ngasih Tunggu. Amalia Fitriani atas prestasinya sebagai si paling baper. Paling bucin. Oh ini beda-beda. Iya beda-beda. Wow. Aduh. Ada medalinya Siapa yang nih. baper? Iya. Ada namanya. Boleh gak medalinya digigit kita? Boleh. Amalia. Jangan. Gue malu. Silakan Amalia ini. Silakan. Selanjutnya Siti Salma atas prestasinya sebagai si paling jauh. Paling jauh. Banyak debu. Banyak lubang. Banyak gede-gede. Selanjutnya diberikan kepada Leni atas prestasinya sebagai si paling gampang nangis. Leni, silakan. Bertiga ya, terus sujud. Aku gampang nangis, guys. Kenapa nggak langsung ngaprol depan aja gitu? Ya. Selamat ya, Bu. Makasih ya, Pak. Aduh, aku mau nangis. Beneran langsung mau nangis. Selanjutnya diberikan kepada Salsabila Rahmi atas prestasinya sebagai si paling asbun. Selamat ya, selamat. Selanjutnya diberikan kepada Yuni Puspita Dewi sebagai si paling heboh. Asal dah bu. Selanjutnya diberikan kepada
Puput Pradini Azhara atas prestasinya sebagai si paling asik. Asik sendiri. Ada mulai sendiri. Iya, kesenangannya sekarang kayak serasa jadi artis. Sekarang dia banyak aja. Aku asik ya. Selanjutnya. Woi. Ini masih bisa di Selanjutnya diberikan kepada Widya Saputri atas prestasinya sebagai si paling katanya. Selanjutnya diberikan kepada Regita Dwi Amanda atas prestasinya sebagai si paling gampang emosi. emosi banget nih. Apa ini? Apa? Padahal saya baik hati. Selanjutnya diberikan kepada Rina Faradina atas prestasinya sebagai si paling diam. Nyantai. Kok dia diem kok heboh ya? Kan paling diam. Beda. Selanjutnya diberikan kepada kapten tim atas prestasinya sebagai si paling telat. Selamat. Terima kasih. Si paling ketinggalan. Boleh nggak foto kita satu-satu? Selanjutnya diberikan kepada Rizky Maulana. Rizky Maulana atas prestasinya sebagai si paling-paling. Si paling. Paling. Iya, the champion. Belum. Masih sih, Masih melanjut. Selanjutnya diberikan kepada diri saya sendiri. Yuli. Atas prestasinya sebagai si paling bisa. Halo guys, Terima kasih. nama gue Yuli di sini. Ini adalah sertifikat paling berharga di atas emas. Ada Rija Al-Kipi. Udah aja. Rija A. Ferdiansa sebagai si paling bisa. Terima kasih. Udah ke kamera. Terima kasih kepada diri saya sendiri. Terima kasih. Kita berjuang bersama. Terima kasih. Rabi sama Terus gue umumin tuh kayak ngebagi nominasi gitu. Gue sebutin satu-satu, si A dapat sebagai apa, si B sebagai apa gitu-gitu, sambil sama Rizky dikalungin medalinya sebagai simbolis aja gitu guys. Terus kelar dari Victor itu sekitar jam 7 jam 8 kayaknya. Jam 7 sih, sekitar jam 7. Terus kita nggak langsung balik, kita makan dimsum dulu. Cuma gua lupa nama dimsumnya. Pokoknya di daerah Pamulang, dekat kampus pusat, dekat apa namanya, ruko-ruko itu yang di dekat masjid. Terus sekitar jam 9 gue balik buat ngeprint skripsinya punya Yuli sama Robi, karena mereka udah kelar revisian dan mau ngasih ke dosen penguji. Terus jadi mereka sekalian ngeprint pakai kertas yang 80. Kebetulan gue juga ada kertasnya, masih banyak. Jadi mereka ngeprint di gue lagi.
sekalian ngeprint punya Robi sama Yuli, gue juga sekalian ngerapi-rapin skripsi gue yang ada beberapa revisi dari dosen penguji. Terus di hari Selasa tanggal 6 Agustus, gua kembali ke kosan Yuli buat ngasihin skripsi punya Yuli sama punya Robi. Sekalian gua yang tadi gua bilang, sekarang gua ngasihin medali sama sertifikat punya Robi sama punya Sasa. Terus gua ke kampus sekitar jam 1, sekitar jam 1 gua ke kampus, gua nemuin Robi karena Robi udah duluan ke kampus. Gua ke kampus sama Vina sama Widi, sama Widya buat minta tanda tangan, kebetulan dosen penguji kita satu ruangan. Kita tuh habis sidang udah ya tenang ya. Ternyata masih banyak anjing. Parah banget. Gua zoom kalau Widi. Dari juga bisa. Semangat. Jadi kita bareng ke sana. Setelah di sana, pas gua mau minta tanda tangan, ada beberapa hal yang bikin kami semua itu bingung karena format dari pedoman, format skripsi dari pedoman sama format yang baru itu gak sinkron antara dosen-dosen gitu. Jadi ada beberapa dosen yang masih ngikutin pedoman, yang mana itu pedoman dibuatnya di tahun 2021. Terus ada beberapa dosen juga yang ikut pedoman baru cuma belum dipublish. Jadi masih berupa pemberitahuan aja gitu lewat IG atau lewat grup yang pokoknya pemberitahuannya per tanggal 24 Juli mahasiswa yang sidang tuh pakai format terbaru di mana si lembar persetujuan, lembar pengesahan itu diganti dengan halaman pengesahan gitu. Tapi di pedoman itu masih lembar. Jadi dosen penguji gua awalnya kan gua pakai lembar, terus teman-teman gua pada pakai halaman, akhirnya gua ngikut pakai halaman. Terus pas gua ke dosen penguji bilang kenapa pakai halaman, terus gua jelasin kenapa pakai halaman, kenapa nggak pakai lembar. Terus beliau bilang untuk ikut aja ke pedoman karena di pedomannya pakai lembar, jadi gua harus ngeprint ulang pakai lembar. Cuma sebelum ngeprint gua ketemu teman gua Vina. Dosen penguji beliau meminta untuk pakai halaman dan akhirnya kami semua berdiskusi sampai pada titik dimana dosen itu memutuskan untuk kami membuat 2 lembar. Jadi yang satu lembar pakai lembar pengesahan, yang satunya lagi pakai halaman pengesahan untuk jaga-jaga. Itu ada mungkin 4-5 kali kami bolak-balik ke tukang fotokopi. Cuma gua nggak ngerasa capek, nggak ngerasa kesel. Gua malah ngerasanya seru, nggak tahu kenapa. Mungkin karena waktunya mepet, terus nggak pasti bakal dapat tanda tangan hari itu atau enggak. Jadi itu bikin gue seneng. Nggak tahu kenapa sih sebenarnya. Cuma mungkin kayaknya gara-gara itu. Terus setelah dapat tanda tangan dosen penguji 1, sorenya karena gue ada janji sama dosen penguji 2 itu habis maghrib. Terus waktu sorenya itu kosong, sekitar jam 4 ke jam 6 nya gue kosong. Gue nganter Ananda Roles buat ke Indogrosir buat beli beberapa barang-barang buat di kosan lah, buat persediaan kulkas.
Terus udah nganter, gue balik lagi ke kosan Vina buat mastiin ketemu, jadi nggak ketemu dosen penguji 2. Tapi ternyata nggak jadi, beliau bilang besok pagi aja karena udah keburu malam juga. Jadi akhirnya gue langsung balik habis itu. Terus di hari Rabunya di tanggal 7 Agustus dimulai dari gue bangun sekitar jam 6, enggak deh, jam 7 jam 8. Terus gue sarapan sambil gue beberapa revisi dari dosen penguji 1 kemarin, ada beberapa tambahan. Terus gue ke kosan Yuli buat minta tanda tangan dosen penguji 2, cuma dosen penguji gue bilangnya itu siang awalnya, terus ganti ke sore. Jadi akhirnya gue diem dulu di kosan Yuli sambil nunggu Gilang datang. Terus gue sorenya jajan di kelurahan di Reni. Terus baru gue minta tanda tangan dosen penguji 2, gue samperin ke rumah beliau, gue minta antar Gilang karena rumahnya dekat rumah Gilang, jadi sekalian balik, sekalian gue minta antar. Terus gue sampai di rumah dosen penguji itu sekitar jam 6 mungkin, pokoknya sekitar segitu jam 6. Awalnya itu gue takut karena waktu sidang itu beliau kayaknya terkesan ribet, mohon maaf gue jika salah, terkesan ribet. Terus banyak hal yang dipermasalahkan lah dari skripsi gue. Cuma untungnya saat itu gue bisa ngejawab apa yang dia permasalahkan. Jadi revisinya sebenarnya nggak terlalu banyak. Dia cuma pengen ada beberapa hal yang mesti dijelasin lebih rinci aja. Setelah gue datang ke rumahnya, gue sedikit canggung karena ini baru pertama kali ketemu gitu, maksudnya gue sebelumnya belum pernah sebelumnya gue belum pernah diajar oleh beliau gitu, jadi gue sedikit canggung. Tapi ternyata setelah sampai beliau baik banget, suaminya baik banget. Di situ gue habis tanda tangan, gue dikasih minum. Jadi mau nggak mau gue sama Gilang harus ngobrol dulu sama beliau. Terus gue banyak nanya beberapa hal terkait skripsi, jurnal, sama wisuda nanti gitu lah. Terus gue balik sekitar jam 8, mungkin gue ada 2 jam ngobrol sama Bu Christine. Beliau baik. Terima kasih Ibu sudah menandatangani skripsi saya. Yeah. Terus gue balik sekitar jam 8, gue ke rumah Gilang dulu karena Gilang gak bawa motor kan, Gilang bareng gue ke rumah Gilang buat nganterin Gilang. Terus awalnya tadi gue mau langsung balik karena Gilang takutnya mau istirahat, tapi kita malah kasihkan ngobrol sampai jam 9. Terus akhirnya gue balik karena takutnya Gilang mau istirahat karena besoknya kan Gilang mau kerja. Terus di hari Kamis tanggal 8 Agustus gue nyuci baju seperti biasa, gue beberes kosan. Karena awalnya gue itu gak bakal kemana-mana, jadi biar ada kegiatan aja di kosan gue beberes.
Tapi setelah udah siang, Gilang itu sorenya ngajak main ke kosan Vina. Jadi akhirnya gue siangnya habis beres, habis makan gue mandi, siap-siap, terus gue ke kosan Vina. Ternyata di sana rame, ada Widi, ada Amalia, dan lain-lain. Terus gue sampai maghrib, terus gue pulang, terus gue beli ayam dulu, terus baru deh gue balik ke kosan, terus gue makan. Terus hari Jumatnya, karena nggak ada kegiatan, seperti yang kalian tahu, kursi gua ini kan bunyi ya, kalau gerak dikit bunyi gitu. Terus jadi mau gua benerin karena ada beberapa lasnya yang copot, jadi gua bongkar kursinya buat gua las. Jadi guys, las-lasan kursi gua copot guys. Jadi gua kalau duduk harus seimbang guys. Sekarang mau dibongkar, mau dilas ulang guys. Udah gitu aja. Ternyata setelah gua las, kursinya malah tambah rusak guys, malah nggak bisa naik turun. Jadi hidroliknya itu tutupnya karena dari plastik ya, jadi kepanasan waktu dilas, jadi copot gitu. Jadi kursinya nggak bisa di-adjust, nggak bisa naik turun. Posisinya cuma segini, nggak bisa naik lagi, nggak bisa turun lagi. Terus sore ke malamnya gue bikin jurnal dari hasil penelitian skripsi gua.
Terus di hari Sabtu 10 Agustus itu gua ke kampus buat minta tanda tangan dosen pembimbing gua di lembar persetujuan sama di lembar pengesahan. Setelah kelar minta tanda tangan, gue minta tanda tangan Pak Waluyo selaku sekretaris dari kepala prodi. Sama gue juga mau minta tanda tangan Pak Endang buat selaku dekan buat di lembar persetujuan. Tapi ternyata setelah gue samperin ke ruangannya beliau, ternyata beliau nggak ada. Tapi emang mekanismenya itu kalau yang mau minta tanda tangan beliau, kalau misalkan ngantri banyak itu, jadi skripsi sama lembarnya itu, lembar pengesahannya itu ditaruh di mejanya beliau gitu. Jadi skripsi gua tinggal. Terus setelah itu gua ke kosan Vina buat main sama Gilang dan lain-lain karena ada mereka, ada ya Salsa juga. Kebetulan si Salsa, Yuli, Regita, Vina, Rizky, Puput, dan lain-lain itu hari Sabtunya pagi itu mereka ikut volunteer buat acara Titan Run. Itu kayak maraton. Sebenarnya gue kemarin diajak, cuma karena menurut gue dari waktu sama dari budgetnya nggak masuk menurut gue, jadi gue nggak ikutan. Terus gue di hari Sabtu itu di kosan Vina sampai jam 7 karena gue takutnya ngeganggu Yuli sama Vina istirahat, jadi akhirnya gue balik. Hari Minggu adalah hari ini tanggal 11 Agustus. Gue nggak kemana-mana, gue nggak ngerjain apa-apa, gue cuma di kosan aja rebahan. Tapi gue ngerjain sih, gue bikin beberapa konten buat di Instagram kami berarti. Jadi kami itu memutuskan untuk bikin Instagram, nama Instagramnya Berita Dalam Bercanda. Berita Dalam Bercanda itu yang udah gue jelasin kemarin kalau nggak salah. Jadi Yuli ngewawancarai teman-teman kami yang udah kelar sidang skripsi, terus diwawancarai gitu. Jadi kenapa namanya Berita Dalam Bercanda? Karena hasil dari apa yang diomongin narasumber, apa yang diomongin sama teman-teman gua kan itu sebuah berita bagi kami. Terus karena Yuli pembawanya juga humoris gitu, jadi selalu bercanda dan jawaban dari teman-teman juga pada nyeleneh gitu kebanyakan. Jadi gua namain itu Berita Dalam Bercanda. Terus gua Salsa bikin Instagramnya dengan username txt from bdb. Jika kalian mau follow silahkan follow. Nanti di sana gua rencananya mau bikin beberapa konten sama teman-teman gua, kayak konten ya buat seru-seruan aja, buat mengenang memori gitu guys. Terus udah deh, sejujurnya sejujurnya di minggu depan itu gue beneran bingung karena gue nggak tahu ada kegiatan apa di minggu depan. Yang udah terjadwal sih hari Senin besok gue mau mengambil skripsi gue yang hari Sabtu kemarin gue taruh di prodi buat minta tanda tangan Pak Waluyo, Pak Endang. Cuma itu di hari Senin doang. Di hari Selasa sampai Minggunya gue nggak tahu ada kegiatan apa. Semoga tetap ada kegiatan, biar gue terus bikin video, karena sayang aja udah 3 episode sama ini. Terus gue juga ada mindahin beberapa video gue yang main game dari channel gue yang satunya ke channel ini, biar rame channel ininya. Terus gue juga udah posting untuk 14 minggu ke depan yang gue main game, nama segmennya Nyunda Gaming. Sama yang satu lagi video wawancara Yuli itu, selain gua taruh di Instagram, gua taruh juga di YouTube gua. Itu totalnya ada 11 video, jadi untuk 11 minggu ke depan, jadi untuk 2 bulan ke depan. Karena per minggunya itu satu video vlog yang ini, weekly vlog, satu video Berita Dalam Bercanda, satu video gua main game Nyunda Gaming itu.
Ya jadi semoga kedepannya gue terus bikin video. Sebenarnya ini bukan buat apa-apa sih, cuma buat kayak ngukur udah sejauh mana sih perjalanan gue gitu. Karena gue pengen mencapai satu tujuan yang nggak bisa gue ceritain di sini. Jadi buat ngukur progresnya, karena gue sering lupa dan sering males gitu. Jadi gue pengen video-video yang gue bikin itu ngasih tahu progres gue itu udah sejauh mana untuk mencapai apa yang gue pengen. Gitu aja sih guys. Mungkin cukup sekian. Terima kasih kalau kalian masih nonton video-video gue. Gue nggak tahu gue ngomong apa, cuma ya terima kasih nonton sampai kelar guys. Biar kita sama-sama tumbuh bersama, anjay. Dah, udah gitu aja. Malam bertemu lagi dengan saya Yuli Puspita Dewi. Di sini saya akan mewawancarai